Masyarakat Indonesia mendambakan pelaksanaan reformasi secara total dengan tujuan reformasi. Nah, reformasi ini secara sederhananya bisa diartikan dengan pengertian reformasi bisa diartikan dengan perubahan secara total atau menyeluruh yang dilakukan secara besar-besaran. Nah, perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang diinginkan adalah perubahan sistem pemerintahan. Ini dimulai tahun 1998 sampai dengan sekarang, yaitu dimulai ketika masa pemerintahan B.J. Habibie. Perubahan pada masa awal reformasi dari masa Orba ke masa reformasi diantaranya adalah rakyat bebas berpendapat. Kemudian yang kedua, pers atau media bebas menyampaikan opini atau juga pendapat. Yang ketiga, pemilu diikuti oleh banyak partai. Nah, rakyat bebas berpendapat. Kenapa? Karena pada masa Orba ini rakyat sangat dikekang untuk menyuarakan aspirasinya, di mana rakyat ini tidak boleh menjelek-jelekan pemerintah. Salah satunya yaitu di sekolah pelajaran sejarah khususnya pelajaran sejarah itu dikhususkan isinya adalah untuk memuji pemerintahan Indonesia pada masa Soeharto. Jadi tidak boleh ada dalam mata pelajaran sejarah ini tidak boleh mengungkap suatu peristiwa yang dimana isinya nanti seperti menjelekkan bangsa sendiri atau utamanya menjelekkan pemerintahan Indonesia pada masa itu. Pers bebas menyampaikan opininya. Pers atau media, saluran media juga tidak boleh menayangkan berita yang menimbulkan konflik atau menimbulkan rakyat ini menjadi benci atau tidak suka dengan pemerintahan Soeharto. Terus kemudian pemilu diikuti oleh banyak partai karena pada masa Soeharto terjadi fusi partai atau penyederhanaan partai, di mana Golkar pada masa Orde Baru selalu memenangkan pemilu. Golkar ini merupakan partai politik dari Soeharto. Terus kemudian juga pada masa Orba dilakukan penayangan film peristiwa 1 Maret tahun 1945 di mana 1 Maret 1946 kalau nggak salah ya tahunnya, di mana film itu menceritakan tentang kepahlawanan Soeharto. Nah, film itu wajib ditayangkan dan juga wajib ditonton oleh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto. Nah, pada masa reformasi ini yang dimulai tahun 1998 dirombak
di mana tidak lagi adanya pembatasan rakyat menyampaikan pendapat. Nah, latar belakang dari munculnya reformasi atau latar belakang berakhirnya Orde yaitu yang pertama adalah adanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua adalah krisis moneter. Nah, ini adalah sebab khusus dari berakhirnya Orde. Berdasarkan soal, masyarakat Indonesia mendambakan pelaksanaan reformasi secara total dengan tujuan yang E. meningkatkan perkembangan pendidikan pada generasi penerus bangsa. Yang D. menjaring para pejabat Orde Baru yang dianggap KKN. Yang E ini tadi kurang masuk ya, karena reformasi adalah perubahan secara total, jadi bukan hanya di bidang pendidikan. Yang D juga kurang, bukan hanya memberantas KKN tujuan utamanya. Kemudian yang C memaksa para pejabat Orde Baru untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan yang dimilikinya kepada rakyat. Bukan. Yang B untuk mengikis habis para koruptor. Kurang tepat. A agar kemakmuran rakyat di segala bidang dapat terpenuhi. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A, karena di sini adalah reformasi, yaitu perubahan secara total. Total ini maksudnya di segala bidang, bukan hanya di bidang pendidikan ataupun dengan tujuan untuk memberantas korupsi, tapi juga di semua bagian, baik sistem ekonomi, pendidikan, sosial, dan juga budaya. Jawabannya yang A.